Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Pak, nama saya Perawat Asra. Saya menangani anaknya Bapak. Kenapa? Namanya siapa? Pak Hadi. Oh ya, Pak Hadi ya. Iya. Begini Pak, untuk kali ini kita bisa mungkin bincang-bincang terkait masalah yang dialami oleh anaknya Bapak. Boleh Pak? Ya boleh. Kira-kira kita butuh waktu berapa lama Pak untuk bisa membicarakan terkait masalahnya Bapak? Bisa mungkin kurang lebih 30 menit ya? Ya boleh. Oke. Kira-kira kita diskusinya di mana Pak bagusnya? Di sini boleh. Oh iya. Pak, jadi terkait dengan masalah yang dialami oleh anaknya Bapak ini, kira-kira masalah apa yang dihadapi Bapak selama merawat ini anaknya Pak? Ya begini Sus, dulu anak saya mempunyai perusahaan Ya. Namun semenjak bercerai dengan istrinya, perusahaan dan hartanya itu diambil oleh istrinya. Semenjak itu anak saya sering berbicara, mengamuk, berteriak dan tertawa sendiri. Lalu kemudian anak saya menganggap dirinya mempunyai jabatan tinggi dan juga menganggap dia orang terkaya di kampung saya. Lalu dia juga menganggap dirinya itu mempunyai mobil mewah dan juga rumah mewah. Ya baik, jadi begini Pak, terkait dengan masalah yang sudah diceritakan tadi, jadi yang dialami oleh anak Bapak itu dia mengalami masalah yang dinamakan dengan istilah waham. Jadi waham itu merupakan suatu keyakinan yang salah namun tetap dipertahankan secara kuat dan terus menerus meskipun itu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah kemudian yang dialami oleh anak Bapak ini, tanda dan gejalanya itu sama seperti dengan seseorang yang mengalami waham, seperti dia tidak bisa membedakan antara mana yang nyata dan tidak nyata, kemudian menganggap dirinya kaya meskipun dia tidak punya, kemudian dia cepat tersinggung, merasa gembira atau takut, dan dia dikuasai oleh pikirannya. Jadi jenis-jenis waham ini ada banyak Pak. Di antaranya itu ada yang namanya waham kejaran, waham sindiran, kemudian waham dosa, waham keagamaan, dan waham kebesaran. Nah, waham yang dialami oleh anaknya Bapak ini itu adalah waham kebesaran, di mana dia menganggap bahwa dia yakin bahwa dirinya itu kaya, dirinya itu mempunyai banyak perusahaan dan terkaya di kampungnya, akan tetapi itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Nah, kenapa kemudian ini terjadi pada anaknya Bapak? Karena dia mengalami masa lalu dan pengalaman yang pahit. Selain dia ditinggal oleh istrinya, kemudian dia belum bisa menerima kenyataan bahwasanya semua harta dan kekayaannya itu diambil alih oleh istrinya, sehingga ini dapat berdampak pada proses pikirnya anaknya Bapak ini. Jadi kemudian hal apa yang bisa kita berikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh anaknya Bapak ini? Bapak dan keluarga harus memberikan dukungan dan semangat demi kesembuhan anak Bapak. Kemudian Bapak harus memberikan perasaan yang aman, kemudian perlindungan agar anaknya Bapak ini merasa aman. Nah, selain itu ketika anak Bapak ini mau meluapkan segala sesuatu terkait pemikiran wahamnya, silahkan dipersilahkan, akan tetapi dengan catatan Bapak dan keluarga tidak boleh memberikan dukungan ataupun menyangkal sampai betul-betul anaknya Bapak ini berhenti untuk bicara terkait pemikiran wahamnya. Kemudian kalau misalkan dia sudah mengalami dalam keadaan baik, nah di sini Bapak sudah bisa mengajak dia bicara, kemudian diskusi terkait hal-hal apa yang bisa membuat dia nyaman, kemudian hal-hal apa yang dapat mengurangi pemikiran-pemikiran atau gangguan-gangguan terkait pemikiran yang aneh-anehnya itu. Jadi seperti itu Pak. Oh iya. Jadi begini Pak, saya akan mengajari Bapak bagaimana cara menghadapi pasien atau seseorang yang mengalami waham. Jadi Bapak bisa mengikuti setelah apa yang saya katakan sebentar.
Jadi begini Pak, Bapak bisa mengatakan dengan anak Bapak begini, saya lihat nak, kamu sudah bisa lebih tenang, kemudian kamu sudah bisa mengontrol pemikiran dan perasaanmu. Bagaimana kalau kita diskusikan terkait kegiatan sehari-hari supaya kamu bisa melupakan masa lalumu dan bisa menjadi lebih baik ke depannya. Bapak bisa ulangi apa yang saya katakan tadi? Saya lihat kamu sedikit mempunyai perubahan sehingga kamu bisa mengontrol pemikiran dan perasaanmu. Nanti kami bisa mendiskusikan perubahan-perubahan selanjutnya. Dan kegiatan sehari-hari yang bisa dilakukan. Supaya bisa menjadi lebih baik. Jadi sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita belajar atau membahas terkait masalah anak Bapak ini? Alhamdulillah sudah baik, dan saya juga merasa sudah banyak tahu tentang waham. Terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini, coba Bapak bisa ulang apa itu waham, terus apa tanda dan gejalanya? Ya, baik sus. Tanda-tanda waham itu dia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan tidak nyata, merasa dirinya kaya tapi tidak punya, sibuk dengan pikirannya sendiri dan juga mudah tersinggung. Oh jadi alhamdulillah ya Pak, apa yang saya ajarkan tadi, apa yang saya jelaskan Bapak sudah bisa mengerti. Ya alhamdulillah. Jadi Pak, bagaimana Bapak mengatasi masalah yang dialami oleh anak Bapak ini? Saya dan keluarga berusaha membina hubungan saling percaya, memberi dorongan dan semangat kepada anak saya. Apabila anak saya menceritakan wahamnya kepada saya berusaha untuk diam dan juga tidak menyangkal. Kalau misalkan keadaannya sudah membaik, saya berusaha untuk memberikan rasa nyaman dan juga aman, dan juga misalkan jadi bagaimana Bapak mengatasi masalah terkait dengan apa yang dialami oleh anaknya Bapak ini? Saya dan keluarga berusaha untuk membina hubungan saling percaya, memberi dorongan dan semangat kepada anak saya dan juga rasa aman kepada anak saya. Apabila anak saya menceritakan tentang wahamnya, saya berusaha untuk diam dan juga tidak menyangkal, dan misalkan kalau keadaannya sudah membaik, saya berusaha untuk berdiskusi dengan anak saya hal-hal apa saja yang bisa dia merasa aman dan juga nyaman, dan hal-hal apa saja yang saya harus lakukan untuk mengurangi pikiran-pikiran anehnya. Ya, jadi alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi Pak, kalau misalkan nanti Bapak ketemu dengan anak Bapak bisa ajarkan apa yang sudah tadi saya ajarkan sama Bapak. Kemudian kalau misalkan Bapak bertemu juga dengan keluarga, Bapak bisa memberitahukan dengan keluarga bagaimana cara merawat anak Bapak. Iya, Yesus.